Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh. Setelah 1 minggu libur, semoga kalian tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia. Masih tetap dengan saya, Ibu Tresna Lestari. Silahkan menyimak materi hari ini mengenai fiksi versus non-fiksi. Nah, itu artinya kita akan membahas buku fiksi dan buku non-fiksi. Pengertiannya sebagai berikut. Apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Nah, buku fiksi adalah buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa hasil dari rekayasa imajinasi pengarang. Nah, itu berarti buku fiksi ini bersifat hayalan dari si pengarang. Lalu ada buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang menyajikan berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, di sini berarti bersifat faktual, kejadian nyata yang bisa dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi yang pertama adalah berisi imajinasi dari pengarang. Nah, berarti hayalan dari si pengarangnya itu. Yang kedua, kebenarannya tidak mutlak, berarti tidak nyata. Yang ketiga, bahasanya bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Yang keempat, umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Yang kelima, terdapat pesan moral atau amanat. Dan yang keenam, tidak memiliki sistematika yang baku, formatnya sesuai keinginan penulis. Selanjutnya, ciri dari non-fiksi yang pertama, informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta atau nyata. Yang kedua, berbentuk tulisan ilmiah, misalnya makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Yang ketiga, menyampaikan sesuatu secara objektif, menarik, dan sesuai nalar. Yang keempat, bahasanya bersifat denotatif atau sebenarnya. Yang kelima, informasi yang disampaikan ditulis secara jelas dan sistematis. Dan yang keenam, pemilihan kata dan kalimat yang formal dan baku. Selanjutnya, apa perbedaan buku fiksi dengan non-fiksi? Nah, yang pertama, perbedaannya adalah buku fiksi bersifat tidak nyata atau hayalan atau imajinasi. Sedangkan buku non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan kejadian nyata atau fakta. Berikut ini ada rangkuman mengenai perbedaan buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi yang pertama cerita buatan atau cerita karangan, dan dua bersifat imajinasi atau hayalan, dan yang ketiga bahasanya kiasan. Bahasa kiasan itu bisa saja menggunakan bahasa majas atau dan lainnya. Lalu buku non-fiksi yang pertama berdasarkan data, jadi datanya ada biar bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua informatif yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Yang ketiga, bahasanya lugas atau denotatif, menggunakan bahasa sebenarnya agar mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, macam-macam buku fiksi. Yang pertama, ada cerpen. Cerpen adalah cerita pendek. Lalu ada novel. Novel seperti cerpen, perbedaannya hanya novel lebih tebal daripada cerpen. Selanjutnya ada dongeng. Lalu ada drama. Nah, sekarang macam-macam buku non-fiksi. Yang pertama adalah buku pembelajaran, buku yang biasa kalian gunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Lalu ada biografi. Biografi adalah data diri dari seseorang sesuai dengan kenyataannya. Lalu ada ilmiah populer. Selanjutnya, unsur buku fiksi dan unsur buku non-fiksi. Unsur buku fiksi ada tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Unsur ini biasanya kalian temukan di cerpen, novel, atau di dongeng. Lalu, unsur buku non-fiksi yang
pertama ada cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisannya. Nah, unsur tersebut biasa kalian temukan di buku pembelajaran, buku ilmiah, ataupun makalah. Selanjutnya adalah tugas, buatlah ringkasan materi dari video yang sudah kalian simak. Ingat, kerjakan di buku catatan ya, bukan di kertas folio bergaris. Selamat mengerjakan, selamat menunaikan ibadah puasa, tetap semangat, dan terima kasih. Oh iya, protokol kesehatannya juga digunakan ya. Selalu menggunakan masker ketika berpergian, jaga jarak, dan sering-seringlah cuci tangan. Oke, tetap semangat, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.